I'lam, ketahuilah, kata musannif, sesungguhnya penuntut ilmu tidak bisa dia mendapatkan ilmu tersebut wala yantafi'u bih, dan tidak bisa bermanfaat ilmu tersebut illa bi ta'zimil ilmi, kecuali penuntut ilmu tersebut menghargai ilmu tersebut, wa ahlihi, orang yang memiliki ilmu, dan menghargai ustadz dan menghormati ustadznya yang mengajari ilmu tersebut. Jadi ilmu kita ini kalau mau dapat dan juga bermanfaat, syaratnya apa? Kita harus menghargai ilmu tersebut dan juga harus menghargai orang yang mengajari ilmu tersebut. Ilmu yang manfaat, ini yang penting ini, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa sih? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan. Kemudian dari ilmu tersebut kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita taat ibadah, semakin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmunya manfaat. Kita menuntut ilmu itu bukan untuk menjadi malaikat, seorang yang suci, tapi kita menuntut ilmu untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang hina di hadapan Tuhannya. Termasuk ilmu yang manfaat juga adalah apa yang kita pelajari, kemudian ada orang yang mau belajar kepada kita. Ada seseorang yang dia tidak paham di dalam ilmu agama, tidak tahu bab sholat, tidak tahu caranya wudhu, kemudian datang ke kita, belajar kepada kita, berarti ilmu kita manfaat. Ya. Jadi ilmu yang manfaat seperti itu. Bukan ilmu itu yang kita hafal, yang kita ketahui, bukan itu, tapi ilmu itu yang bermanfaat, yang ada hasilnya. Karena kalau ilmu hanya sekedar tahu tapi tidak diamalkan, itu ibarat seperti apa? Lukisan, tahu lukisannya? Lukisan kan ada gambarnya itu, ada gambar apa? Apel seumpama. Apakah kita bisa makan apel tersebut? Apakah bisa ngasih manfaat apel tersebut? Tidak bisa, karena apa? Hanya gambar saja. Ya. Orang punya ilmu tidak manfaat, ya ilmunya hanya sekedar hiasan saja. Ya. Bermanfaat itu lebih penting daripada sesuatu yang sekedar dipandang hebat. Kok bisa? Bermanfaat kok lebih penting karena akan ada efek, akan ada terasa perubahan di dalam seseorang daripada sesuatu yang hanya dipandang hebat. Alim itu, alim, orangnya alim luar biasa, ya. Tapi dia tidak memberikan manfaat. Jadi hanya di pandangan saja dia hebat. Masih lebih hebat orang yang dia bisa memberikan manfaat. Ya. Makanya ilmu yang manfaat ini penting. Sampai-sampai Rasulullah itu beliau berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah aku ya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini nakutkan ya. Kalau orang sudah tahu ilmunya tapi kok semakin jauh dari Allah, na'udzubillah, hidupnya itu akan semakin susah ya. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok bisa sampai orang-orang yang berhasil itu ditanya, kenapa, bagaimana caranya kamu itu kok bisa berhasil
ya. Sampai kedudukan seperti ini kamu kok bisa, itu gimana caranya? Maka jawabannya apa? Illa bir hurmah, dengan sebab apa? Menghormati, ya, menghargai. Siapa yang mengajar, siapa yang memberikan kita faedah ilmu agama, hargai. Gara-gara sebab itu, kata beliau, orang-orang yang sukses itu, yang berhasil memberikan manfaat ilmunya, karena apa? Hurmah, menghargai, ta'zim. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Tidaklah orang itu dia jatuh, gak sukses, gak berhasil, padahal dia dulu belajar kok bisa ndak jadi. Kenapa? Karena dia meninggalkan menghargai orang yang mengajarinya ilmu. Akhirnya apa? Ilmunya ndak berkah. Nauzubillah min dzalik. Dikatakan ada seorang ulama, beliau berkata seperti ini, manistakhafa, ya, bi'asatidihi ibtalahullahu bisalasati asya. Siapa orang yang dia itu meremehkan, ya, meremehkan, memandang sebelah mata orang yang mengajari dia ilmu, maka Allah akan memberikan dia ujian 3. Apa itu? Yang pertama, nasya ma hufidho, dia melupakan apa yang dihafal. Dulu belajar, hafal, terus ternyata ketika keluar lupa semua ilmunya. Dulu aku belajar loh Safina, tapi kok lali kabeh ya, kok lupa semua ya. Ya itu tadi, kita tidak menghargai yang namanya seorang guru, tidak menghormati. Wa wakala lisanuhu, lisannya itu tidak bisa mengeluarkan yang namanya fawaid, dibuat sulit lisan ini. Lisannya itu untuk mengeluarkan ilmu agama diberikan yang namanya kayak apa ya? Kayak kesulitan ya. Jadi dia itu mengajak kepada orang kepada kebaikan itu tidak bisa. Karena apa? Sebab tidak menghargai gurunya. Yang terakhir apa? Diberikan kemiskinan di akhir umurnya. Akhirat tidak dapat, dunia tidak dapat. Karena apa? Tidak menghargai guru. Ya. Zaman dulu mereka orang kok sukses banget ya jadi ulama, padahal sudah beratus tahun yang lalu mereka wafat, tapi ilmunya itu manfaat sampai sekarang. Karena sebab apa? Mereka menghargai guru-guru mereka. Bahkan orang zaman dulu ya, zaman dulu mereka itu kalau ada seorang murid, dia itu kalau pagi mendekat gurunya itu tidak berani, menjauh. Tapi kalau malam berani dekat. Sampai teman-temannya itu bingung, kenapa kami ini lek pagi nyidek jauh sama gurunya, tapi kalau malam berani mendekat. Alasannya dia apa? Saya takut ketika pagi saya mendekat kepada guru saya nginjek bayangan guru saya. Nginjek bayangan guru saya, akhirnya takut saya ini su'ul adab, tidak akhlak. Ya. Makanya saya lebih milih menjauh. Kalau malam saya berani mendekat. Sampai seperti itu. Ya, ini kisah ya. Kisah nyata. Ini kisah yang menceritakan adalah salah seorang alumni dari pesantren tersebut. Ini salah satu pesantren yang terbesar lah di Jawa Timur, banyak muridnya. Ada seorang murid ya di pesantren tersebut, dia itu pinternya luar biasa, alim, pinter banget. Sampai gurunya ini, ustadznya ini muji, membanggakan muridnya ini, masya Allah. Ya.
Saking pinternya murid ini mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar. Balas gratis. Karena pinternya luar biasa. Wis berangkat akhirnya ke luar negeri. Dia belajar di luar negeri karena memang orangnya pinter. Dia berhasil lulus dengan titel doktor. Hebat. Pulang ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, suatu saat murid ini ada undangan dia diminta untuk memberikan mauidhah hasanah, ceramah. Dia ceramah tunggal. Nah, gurunya tahu, loh murid saya datang. Wis sekalian saya hadir, kepingin ketemu murid saya. Ketika gurunya ini datang ke acara tersebut, muridnya ini tidak melihat sama sekali gurunya. Gurunya dicueki, masa bodoh. Dia merasa lebih hebat daripada gurunya. Gurunya mungkin gak lulusan luar negeri. Orang Indonesia, belajar di Indonesia, alim di Indonesia, tapi dia belajar di luar, alim di luar. Lupa diri. Enggak salaman, enggak nyapa, sama sekali enggak, cuek. Sampai gurunya ini ta'athar. Di waktu itu ta'athar meneteskan air mata, sedih. Sampai selesai acara pulang, sopirnya gurunya ini lihat wajahnya ulama ini sedih. Tidak berani ngejak ngomong, cuma lihat dari spion nangis gurunya. Karena dilupakan oleh anak yang telah diajari. Kacang lupa kulit. Wis berjalan waktu, suatu saat guru ini dengan supirnya itu melakukan perjalanan biasa kan, di lampu merah itu biasanya ada orang jual kacang, ya kan? Ada orang jual kacang, ada tahu, tapi bukan tahu bulat. Guru ini, ulama ini bilang, coba sih beli no tahu itu. Dipanggil Pak penjual tahu ini, kaca dibuka, dilihat penjual tahu ini, lihat orangnya ini, sing guru ini melihat orang ini kaget, loh ini muridku ini. Dia melarikan diri. Sama gurunya ini coba kejar sampai akhirnya muridnya ini masuk ke sebuah rumahnya dari kedai. Sama gurunya didatangi, ternyata apa? Muridnya ini yang waktu tidak direken ketika di acara itu, yang jadi dokter menjadi jual tahu di pinggir embong. Muridnya ini langsung ngerangkul gurunya, minta maaf. Ya, sampai nyium kaki gurunya. Ya. Gurunya kaget, kamu kok bisa berubah total ini? Cerita akhirnya si murid ini, dia cerita dengan nangis yang sangat luar biasa. Dia bilang gini, wahai guruku, ketika malam acara itu, ya, antum hadir, saya tidak menghiraukan antum, saya cuek, saya sombong, ngaku dia kesalahan dia. Itu ketika saya pulang malam hari, bangun tidur, tidak paham, otak saya ini ada yang kurang, ilmu saya hilang semua. Bahkan saya ngaji Al-Quran pun tidak bisa. Ngaji Al-Quran pun saya tidak bisa, dan saya sekarang belajar baca Iqra.
gara-gara tidak menghargai gurunya itu tadi. Ya. Makanya hati-hati ya, kalau kepingin ilmunya berkah, hargai guru itu. Ya. Dahulukan akhlak sebelum mendahulukan prestasi. Akhlak dulu. Ya. Hargai guru. Setelah itu barengi dengan yang namanya prestasi. Wah, luar biasa, bangga seorang guru tersebut. Ya. Hargai siapapun yang mengajari kita. Ya. Insya Allah di dalam kita menghargai, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan ilmu kita. Mungkin ada orang dia belajarnya mungkin kitabnya tidak tinggi-tinggi, ya, tidak sampai khotem taklimnya lulus, tidak sampai, tapi karena dia adabnya sangat luar biasa dengan gurunya, ikatan dengan gurunya nyambung, tapi subhanallah lebih manfaat daripada orang yang belajar sampai lulus, karena berkah dari ta'zim, menghargai gurunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah.